saya Amak Fani ya. Kalau Amak di sini kan bapak, sedangkan Fani ini nama anak pertama saya, jadi itu yang dipanggil kalau di sini. Jadi saya selaku masyarakat suku Sasak mengucapkan matur tampiasi, sugeng rawuh ring dusun Sade atau terima kasih dan selamat datang di Kampung Sade. Sekarang Mas-Mas berada di sebuah kampung adat, kampung tradisional masyarakat suku Sasak yang kedua di bagian Lombok Selatan. Nama dari kampung kami ini Sade, yang artinya obat ya. Karena Sade ini berasal dari bahasa Sasak kuno dan kami juga berbahasa daerah dengan bahasa Sasak. Sedangkan di kampung Sade ini kami tinggal dari 150 rumah, 150 kepala keluarga dan kurang lebih dari 800 orang kami yang tinggal di dalam perkampungan ini. Dan 800 orang kami di sini masih satu keluarga besar semua, masih dalam satu garis keturunan karena menikah dengan sepupu atau misan. Gitu, Mas. Jadi kami di sini itu jarang sekali ngambil gadis dari luar kampung juga, biar kekerabatan, kekeluargaan kami tetap terjaga, ada dan tradisinya semakin erat. Karena seperti ini Mas ya, kalau ada tradisi kalau menikah di sini tidak boleh diminta atau dilamar. Jadi ada tradisi lama yang masih kami terapkan sampai sekarang, yaitu kawin lari dan kawin culik kalau menikah di sini. Oh iya Pak. Karena seperti ini, kalau diminta atau dilamar nanti orang tua kami bisa marah karena itu bukan adatnya dan merasa anak gadisnya dianggap sebagai barang. Jadi tidak boleh dilamar. Harus diculik berarti. Jadi harus diculik atau dilarikan, itu ada tradisi lama yang masih kami terapkan sampai sekarang. Selain adat pernikahan, untuk seharian dari masyarakat kami juga kami punya tradisi seperti mengepel lantai dengan kotoran sapi untuk membersihkan lantai rumah kami karena hanya dari tanah yang kami perkuat 1 kali seminggu dengan kotoran sapi ini. Dan untuk anak gadisnya pun harus bisa nenun baru boleh menikah, itu tradisi untuk anak gadisnya. Iya. Karena anak gadis atau ibu-ibu dari sini tidak boleh kerja di luar ataupun merantau. Semuanya jadi pengrajin atau pembuat kain tenun semua. Jadi mungkin untuk lebih jelasnya di dalam kita bisa langsung lihat aktivitas dari masyarakat kami dan nanti ada dari aktivitasnya mas-masnya bisa coba juga dan nanti kita masuk ke rumah tertua kami juga. Lebih terisolasi. Kalau kami di sini padi yang kami konsumsi di sini seperti ini Mas. Seperti ini. Ya. Jadi padi yang kami konsumsi seperti ini padinya yang dimana kami ambil sama batangnya. Ini yang kami tanam di ladang pegunungan. Di daerah mana kalau dari sini? Di pegunungan ada kami di luar dari kampung. Di luar dari kampung. Iya. Karena bertani 1 kali setahun. Jadi padi yang seperti ini tidak memerlukan banyak air. Dan kami untuk metiknya pakai ini, pakai aneh-aneh ya. Oh iya. Emang bagus maksudnya Iya. padi yang nggak butuh banyak air biasanya kan? Iya, tidak. Biasanya ini Maksudnya kami proses nanamnya itu nggak perlu banyak air gitu. Maksudnya itu gimana, Mas? jadi waktu nanamnya itu memang tidak memerlukan banyak air. Karena bertani di sini 1 kali setahun jarang sekali hujan. Kering di daerah bagian selatan ini, beda di daerah Mataram bisa sampai 2 kali, tapi kalau di sini kering. Jadi padi seperti ini yang kami konsumsi sampai sekarang, ini yang kami konsumsi, kami simpan di alang atau lumbung, ada tempat kami simpan padinya gitu. Tapi untuk jual keluar ada Mas? Tidak sampai kami jual keluar karena ini untuk pribadi? Ya sehari-hari saja. Sedangkan untuk sehari-hari tidak cukup, kami di sini menjual hasil tenunan. Dan ini adalah salah satu rumah tradisional kami yang seperti saya sebut tadi, Mas. Yang dimana untuk lantainya ini tidak menggunakan semen, hanya dari tanah yang diperkuat dengan kotoran sapi atau kotoran kerbau. Jadi ini. Ini kotoran kerbau. Iya, kotoran sapi. Jadi kalau hari-hari biasa Kotoran kami pakai sapi, kotoran coy. Tapi kalau ada acara adat, acara ritual sakral, kami pakai kotoran kerbau untuk ngepelnya. Jadi ini tidak bau karena kami ambil kotoran sapi untuk ngepel ini yang baru keluar atau yang masih hangat, cuma dicampur sama air lalu kami olesi 1 kali seminggu. Oh, arti Setiap minggu berarti? Setiap minggu sekali kami olesi dengan kotoran sapi yang baru keluar, yang kami ambil yang masih hangat, cuma dicampur sama air lalu kami olesi. Dan fungsi dari kotoran sapinya selain merekatkan pondasinya biar tidak retak, nyamuk juga jarang masuk ke dalam. Dan juga dulu sebelum masuk muslim nenek moyang kami animisme di sini masih ada. Jadi animisme ini percaya kepada leluhur seperti itu ya, yang dimana memang ini sebagai tolak bala biar tidak ada penyakit yang masuk ke rumahnya. Walaupun kami sekarang semuanya muslim, kalau untuk sholatnya ke masjid kami sholat di rumah juga, tapi dalamnya ada rotan atau 3 pandan untuk sholatnya, dan untuk tidurnya pun pakai jaring. Jadi ini yang tidak berbau karena yang diambilnya yang baru keluar. Oh gitu. Beda dengan maksudnya dengan yang sudah
anggaplah jatuh lama gitu loh Mas, keluar lama ya. Iya, kalau udah keluar lama bau dia. Tapi kalau yang baru keluar, yang masih hangat itu fresh, kami campur sama air dia enggak berbau. Air tok nggak pakai pengawet apa? Enggak pakai pengawet yang lain. Nggak pakai bahan-bahan Iya. yang lain ya Mas. Dan juga karena dulu kan nenek moyang kami di sini hanya masyarakat petani Mas, hanya masyarakat biasa, tidak ada yang punya kasta atau marga. Jadi veteran sapi ini dikatakan tolak bala. Misalnya kalau kita kedatangan tamu yang berniat jahat, punya ilmu hitam, insya Allah ilmu hitamnya itu tidak akan berguna kalau udah menginjak dari veteran sapi Kotoran kami sapi. ini. Oh iya iya Jadi itu iya. karena memang nenek moyang kami menempati Pulau Lombok ini sebagai petani dan kami tidak ada yang punya kasta atau marga di sini. Oh semuanya rata ya? Rata dan bentuk dari depan rumah kami rendah. Depannya supaya kita masuk kita harus merunduk. Walaupun kita tidak mengucapkan salam tapi kita udah hormat. Oh iya iya. Dan tinggi ke atas karena bagian dalam sana itu dapur dan tempat tidur untuk anak gadisnya. Dan di sini ada aksesoris rumah, ada sebuah kepala kerbau di sana yang menandakan bahwa anak laki-lakinya sudah menikah satu. Wajib semuanya Mas. Artinya Iya. kalau misalnya udah anak laki-lakinya Iya, karena seperti ini kalau udah ada pernikahan, anak kita yang nikah, kita potong sapi atau kerbau untuk makan bersama. Kalau dengan keluarga kami yang di luar kami undang untuk pesta bersama. Dan kami ambil kepala dari sapi atau kerbau yang kami potong itu sebagai simbol atau bukti anak laki-lakinya sudah menikah satu. Kalau misalkan punya anak 2 laki-laki, ada 2 kepala kerbau. Ya, nanti dua kepala kerbaunya. Tapi yang menempati rumah terakhir di sini anak laki-laki yang paling kecil. Oh, si bungsu. Iya, si bungsu. Sedangkan kalau yang besar, kalau udah nikah buat lagi rumah di luar karena tempatnya sudah padat di sini. Keluar maksudnya Dari kampung, keluar dari kampung ini. kalau di sini sudah full ya Sudah soalnya full, ya. ya, sudah full. Ya, bisa dibangun. Kalau Ya. emasnya Kalau masih saya, di sini. Pinggir dari kampung sekarang. Sudah Karena keluar ya? Rasanya kan semakin ke bawah lagi. Tapi ada 8 kampung lagi khususnya karena kebanyakan orang tua kami di sini kalau udah tua mereka buat rumahnya di tengah pegunungan, di atas pegunungan untuk sambil bertani, berladang. Pegunungannya di mana? Banyak di pegunungan sini, nanti kita lihat juga ya. Jadi ini udah bentuk dari atap rumah kami juga alang-alang, dia hanya pakai bambu yang diikat dengan daun aren. Jadi di atas ini kami tidak pergunakan paku juga dan alhamdulillah tahan gempa karena ringan dari. Oh iya 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 iya, memang rata-rata sih Ya, kalau dibangun secara sakral juga karena kami di sini masih menggunakan pemangku adat, pemangku agama. untuk proses Proses pembangunan dari ini. Dan sekarang juga kalau kami misalnya walaupun menyambut bulan puasa atau menyambut Idul Fitri, kalau untuk zikir di dalam rumah masih menggunakan dupa. oh iya 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 Ya, masih menggunakan dupa atau sesajen seperti sirih, tembakau seperti itu. Iya, katanya tuh kalau di daerah Lombok ada sebagian yang maksudnya masyarakat Islamnya itu penganut telu. Watu telu ya? Watu telu. Itu masuk sini enggak, Mas? Kalau dulu pernah, tapi kalau sekarang enggak. Watu telu tuh gimana maksudnya tuh? Kalau waktu telu memang Islam tapi tercampur oleh adat dan budaya. Jadi memang sholatnya 5 waktu tapi sementara masyarakat biasa tidak mengerjakan. Yang dimana itu bisa diwakili sama kiai, orang yang dianggap mampu seperti itu. Oh, jadi sholatnya terwakilkan ya, gitu ya? terwakilkan. Sementara kami masyarakat biasa tidak sholat. Jadi kalau untuk pergi ke makam leluhur pun masih pakai pemangku adat. Oh iya iya, kayak Ya, semacam jadi semacam fardu Hinduisme kifayah gitu. Tapi kalau sekarang udah 5 waktu dan sholat semua ke sana dan biasa juga untuk sholatnya bisa kita menggunakan sarung seperti ini. Karena ini ciri khas kami di sini masyarakat suku Sasak. Untuk ini ya namanya kecapu, bentuknya yang Prabu menunjuk ke atas, pertanda kita diciptakan sama yang di atas. Dan untuk sarungnya meluncur ke bawah, pertanda kita dari tanah dan pasti kembali ke tanah lagi. Dan dari setiap yang kami pakai ini ada filosofinya tersendiri. Kalau kita pergi ke pesta adat beda lagi bentuknya, pergi menari pun beda lagi bentuknya. Soalnya ini kami buatnya manual. Kalau kita pergi berperang pun beda lagi, biar nantinya musuhnya itu kan lengah seperti itu. Misalnya kayak presean, mungkin Masnya sering lihat pernah presean. ya tahu. Saling- Ocung bahasa Saling Majuannya ocung. pukul pakai rotan ya. Iya. Tamengnya dari kulit sapi. Kalau masyarakat di sini anak-anaknya itu gemar main presean ini. Jadi itu kan sampai berdarah kan, keluar darah Iya dari iya ini. iya. Itu emang sebagai apa? Termasuk adat juga. Iya, jadi kalau dulu kan itu sebagai ritual pemanggil hujan, yang dimana memang ada di zaman animisme itu kan kalau udah keluar darah, insya Allah yang Keluar hujan ya yang Maha Kuasa akan menurunkan air hujan untuk menghapus dari ini. ke darahnya. Ya, dan sekarang ini yang kami jadikan sebuah atraksi tari untuk menyambut tamu juga yang berkunjung ke kampung kami, tapi tamu rombongan. Ya, karena mereka banyak untuk sawernya sukarela. Benar kayak gitu. Ya. Mas. Ya, nanti Lanjut, bisa Mas. kita masuk ke rumah yang lain juga ya. Siap 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 siap.